Nama saya Betalia Febianina, NRP 2516-105. Saya Purwonadi Pramono, NRP 2516-111. Nama saya Gabriel Octavia Inditama, NRP 2516-100. Saya Stephanie 2516-101. Nama saya Hagi Emir Ahmadeh, NRP 2516-100. Nama saya Mohon Bayaki, NRP 2516-100. Nama saya Lulu Faiza, NRP 2516-100. Ya, perkenalin nama saya M. Nur Ma'arif, NRP 2516-100, 118. Saya Nilam Sari, NRP 2516-100. Sri Nastari Tonga, NRP 2516-150. Nama saya Rifda Bermata Gemilang, NRP 2516-100. Nama saya Farah Atika, NRP 2516-100-205. Di sini saya akan menjelaskan tentang Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki ibu kota Padang dengan Profesor Dr. Irwan Prayitno dan Dr. Andes Nasrul Abid sebagai gubernur dan wakil gubernurnya. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi ke-11 dengan jumlah populasi sebanyak 4.800.000 jiwa dan jumlah pemuda sebanyak 165.000 jiwa. Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu 42.000 km persegi, yang sebenarnya cukup kecil dibandingkan dengan luas wilayah perairannya yang sebesar 186.000 km persegi. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas daerah rawan hujan sebesar 3.600 sampai 4.000 hektar. Akhir-akhir ini, intensitas hujan di daerah Sumatera Barat termasuk ekstrim, yaitu sebesar 3.700 meter kubik, yang intensitas normalnya yaitu 1.100 hingga 1.800 meter kubik. Setelah membahas profil dari Provinsi Sumatera Barat, saya akan menjelaskan tentang topik yang akan diangkat dalam video ini, yaitu tentang banjir. Akhir-akhir ini, Provinsi Sumatera Barat seringkali dilanda oleh banjir, seperti pada tanggal 21 hingga 22 Maret 2016 kemarin, 7 wilayah di Provinsi Sumatera Barat telah dilanda banjir. Lalu, Ibu Kota Padang juga telah dilanda banjir pada bulan Agustus 2016 kemarin. Tak sampai di situ, pada bulan Januari kemarin, Ibu Kota Padang juga dilanda oleh banjir lagi. Karena sering dilanda oleh banjir, Provinsi Sumatera Barat memiliki kerugian yang cukup besar, mulai dari 600 juta hingga 45 miliar per daerahnya. Tak sampai di situ, banjir juga mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah, dan juga mengakibatkan terancamnya tanaman-tanaman untuk dipanen, seperti pada banjir yang melanda Kabupaten Pasaman Barat pada bulan November 2016 kemarin, menyebabkan 70 hektar tanaman padi terancam gagal panen. Ya, selanjutnya yaitu upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah Sumatera Barat untuk mengatasi bencana banjir. Nah, yang pertama, pemerintah Sumatera Barat, khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu membentuk suatu tim ekspedisi. Nah, tim ekspedisi ini bergerak ke hulu sungai untuk melakukan pemantauan tentang potensi banjir di daerah tersebut. Nah, yang kedua yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana yang ada di Sumatera Barat, khususnya bencana banjir. Nah, untuk hal yang dilakukan pemerintah yang ketiga itu dengan mengadakan edukasi sejak dini. Nah, edukasi ini diberikan kepada siswa-siswa sejak kecil, sejak pendidikan dasar. Nah, untuk tindakan preventif tentang kesiapsiagaan masyarakat atau warga dalam mengatasi potensi banjir yang ada di Sumatera Barat. Kita juga memiliki solusi. Yang pertama, melakukan naturalisasi. Naturalisasi merupakan pembuatan kembali bentuk sungai secara buatan. Sungai dibuat berkelok-kelok sehingga aliran sungai dapat diredam dan tidak merusak tepi sungai. Pembetonan juga mengakibatkan percepatan aliran sungai sehingga sedimentasi mudah dilakukan.
Yang kedua yaitu mendorong masyarakat membuat lubang resapan biopori di halaman rumah. Lubang resapan biopori merupakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resapan air. Cara membuatnya sangat mudah, yaitu dengan melubangi tanah 10-30 cm, kemudian melapisi dengan pipa PVC, lalu mengisikan dengan sampah organik, dan yang terakhir ditutup dengan penutup pipa PVC yang sudah dilubangi sebelumnya. Solusi jangka panjang yang pertama, pembangunan pembuangan air, kolam retensi, serta embun. Yang kedua, perehaban total drainase, karena drainase merupakan salah satu penyumbang pencegahan banjir. Kegiatan normalisasi juga merupakan salah satu solusi jangka panjang. Saat banjir tidak terjadi lagi, saat banjir tidak terjadi, tugas kita adalah menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara liar, tidak mendirikan bangunan di sembarang tempat, khususnya di daerah resapan air, dan kegiatan lainnya yang dapat menyebabkan banjir. Nah, untuk solusi yang dapat kami tawarkan dari si pemerintah yaitu dengan membuat tim khusus yang terdiri dari tim SAR dan beberapa anggota SMM, LSM yang ada di sekitar daerah yang terkena banjir. Nah, beberapa anggota dari tim LSM ini diharapkan dapat memberikan jalan yang tercepat dan yang teraman sehingga warga yang terevakuasi dapat terevakuasi dengan baik. Nah, selanjutnya mungkin dari pemerintah diharapkan dapat membuat sebuah fasilitas seperti tenda atau bangunan khusus yang diberikan kepada korban bencana, khususnya bencana banjir. Nah, dan juga pemerintah dia memberikan bantuan kepada korban bencana banjir berupa bahan pokok dan beberapa obat-obatan secara teratur agar kondisi kesehatan korban banjir tidak terpengaruhi dan dapat baik-baik saja. Sebagai bagian dari pemuda dan masyarakat, kita dapat mengambil peran untuk mencegah banjir. Yang pertama adalah mengadakan penyuluhan tentang upaya mencegah banjir dan apa sih efek buruk dari banjir itu sendiri, sehingga masyarakat dapat menaikkan tingkat kesadarannya untuk mencegah banjir. Yang kedua adalah mengadakan kampanye sosial tentang apa sih pentingnya melestarikan lingkungan dan menjaga lingkungan hidup itu sendiri untuk kebermanfaatan manusia pun sendiri. Dan yang ketiga adalah mengadakan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan daerah lingkungan, khususnya daerah aliran sungai dan daerah bantaran sungai. Sedangkan di saat terjadi banjir, kita sebagai pemuda dan masyarakat dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita dapat turun langsung ke tempat terjadi banjir untuk membantu evakuasi terhadap manusia ataupun barang-barang berharga yang masih dapat kita selamatkan. Dan yang kedua adalah kita dapat menjadi sukarelawan di pengungsian untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir. Dan yang ketiga adalah kita dapat melakukan penggalangan dana melalui media sosial untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang kekurangan bahan-bahan pokok ataupun bahan-bahan utama lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga solusi yang kami tawarkan dapat diimplementasikan langsung di masyarakat Dan juga agar masyarakat dapat mengerti bagaimana pentingnya daerah resapan air dan juga bagaimana pentingnya lingkungan untuk kehidupan sehari-hari. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat